Mungkin sebelum saya memulai, kita bersama-sama mengucapkan sekali lagi Wandana ya, Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Di 2 pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai kualitas Buddha yang pertama ya, Sugato, yang pertama Arahang, terus kemudian Sama Sambuddha, Wija, Carana, Sampano ya. Selanjutnya saya akan membahas kualitas yang ketiga dan keempat. Tapi kita harus ingat ya, walaupun di sini dibahas kualitas Buddha 9 gitu ya, tapi sebenarnya kualitasnya banyak ya. Cuman 9 ini adalah yang terutama gitu ya. Saya share screen ya. Apakah sudah tampil? Sudah, Ramani. Sudah ya, saya. Okay. Jadi kali ini saya akan membahas kualitas berikutnya, yaitu Sugato dan juga Lokavidu. Ya. Nah, jadi ini adalah 9 kualitas mulia Buddha ya yang kita sudah bahas tadi sebelumnya, Arahang, Sama Sambuddho, Wija, Carana, Sampano, Sugato, Lokavidu ya, ada Anutaro, Purisada, Masarati, Sata Dewa Manusanang, Buddho, Bhagawati ya. Mungkin sebelum ini saya lanjutkan kenapa ya kita harus menemukan ini, karena ini penting sekali. Ini dikatakan misalnya kalau kita dalam keadaan yang khawatir atau takut, kita boleh melakukan perenungan seperti ini ya, Buddha Nusati. Ini salah satu meditasi perlindungan. Oke, supaya kita merefresh ya memori sebelumnya ya. Sama Sambuddho, nah dikatakan Sama Sambuddho itu karena adalah seseorang yang tanpa guru ya. Sam itu tanpa guru di sini, tanpa guru, jadi oleh dirinya sendiri ya, dan melalui usahanya sendiri mencapai pencerahan atau penerangan sempurna gitu ya, dikatakan Sama Sambuddho. Kemudian yang Wija Carana adalah pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi Wija itu ada kadang-kadang orang sebutnya 3 pengetahuan, Tewija, yaitu pengetahuan mengenai kehidupan beliau di masa lalu ya. Kemudian ada Mata Dewa ya di Bacaku, dan pengetahuan mengenai kehancuran semua noda batin. Ini 3 ini adalah yang disebut dengan Tewija. Itu nanti biasanya sering disebut-sebut ya di banyak sutta, itu 3 pengetahuan seperti ini. Kemudian kalau yang 8 pengetahuan itu ditambah pengetahuan tentang berbagai jenis kekuatan batin individu itu, atau kadang-kadang orang sebut kayak apa ya, kesaktian. Nah itu ya, misalnya bisa terbang dan sebagainya gitu ya, itu salah satu kesaktian, atau bisa yang menembus bumi seperti gitu ya. Nah, itu disebut dengan Idivida. Kemudian ada yang telinga dewa di Basota, jadi bisa mendengar bahkan yang jauh gitu ya, bisa mendengar. Yang keenam, bisa membaca pikiran orang lain ya. Kemudian ada berikutnya adalah 7 pengetahuan pandangan terang atau Vipassana nyana, dan berikutnya Mano Maya itu bisa membuat tubuhnya lebih banyak gitu ya. Kalau kita pernah mendengar kalau Buddha itu pernah mengajarkan Abhidhamma di surga kan, di surga, tapi setiap hari beliau itu turun ke bumi gitu dengan bentuk yang sama. Jadi beliau turun tapi rupa yang sama itu tetap mengajar gitu. Nah itu salah satunya ya, itu membentuk banyak tubuh. Nah ini yang saya beri asterisk, itu adalah yang abinya atau kesaktian ya, kesaktian itu abinya ada 6. Nah, berikutnya adalah carana, adalah perbuatan atau tingkah laku ya. Ada perbuatan yang bermoral, sila ya dalam hal ini 15 perbuatan. Jadi ada silanya, kemudian ada pengendalian indria ya, makannya secukupnya, ada menjaga kewaspadaan, ada keyakinan, sada, malu berbuat jahat, takut berbuat jahat. Nah, memiliki pengetahuan mendalam atau bahusutta, pengetahuan mendalam mengenai dhamma ya, mengenai segala sesuatu gitu ya, dhamma ya. Oke, maaf. Dan kemudian ada panya dan juga jana pertama sampai keempat. Nah, ini yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai Sugato. Sugato itu adalah dikatakan yang telah pergi dengan benar. Su adalah benar, gata itu bahasa Pali artinya telah pergi. Jadi Sugato adalah telah pergi dengan benar atau pergi dengan cara yang benar. Pergi kemana gitu ya?
Nah, jadi dikatakan di sini sebenarnya dikatakan pergi sudah meninggalkan kotoran batin. Jadi tidak semua kilesa kotoran batin sudah tidak kembali lagi ke kotoran batin. Kalau ingat saya pernah bahas yang waktu arahat itu adalah orang yang sudah menghancurkan kotoran batin. Ya, jadi beliau itu sudah pergi gitu, tidak kembali lagi ke sana. Itu yang dikatakan telah pergi dengan benar. Nah, kemudian kita lihat kalau di Wisuddhimagga juga ada ya definisi sugata. Nah, karena katanya perginya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang indah. Sobana itu sudah indah ya, dengan cara yang baik. Kemudian pergi ke tempat yang sangat baik. Nah, kemudian telah pergi dengan benar kayak tadi ya, telah pergi dengan benar, dan terakhir dikatakan karena mengucapkan dengan benar. Nah, itu dikatakan jadi mengucapkan segala sesuatu dengan baik. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi yang mengenai mengucapkan kata dengan benar. Arti yang kedua, sugato itu juga bisa berarti telah datang dengan benar. Kalau tadi telah pergi, telah datang dengan benar. Jadi dari kata sama agato, sama adalah dengan benar, dengan teliti, dengan sempurna, dan agata adalah telah datang. Jadi sugato telah datang dengan benar. Nah, maksudnya apa nih telah datang? Nah, jadi kita ingat cerita dari kisah Sumedha. Sumedha, jadi pada saat kalau kita baca atau cerita-cerita mengenai Buddha, Siddhartha, Buddha Gotama, itu pasti diceritakan dari awal dari kisah Sumedha. Jadi dari sejak Sumedha sampai beliau mencapai kebudaan, itu dikatakan periode yang telah datang dengan benar, karena dari awal, dari saat menjadi Sumedha, beliau bertekad, beraditana untuk menjadi Buddha. Sudah pernah dengar cerita mengenai Sumedha tentunya ya. Jadi kalau kita tahu Sumedha itu adalah dari seorang yang keturunan kayak raya ya, dikatakan 7 turunan hartanya tidak akan habis. Nah, tapi beliau tuh berpikir leluhur saya itu sangat pandai gitu, sangat pandai untuk mengumpulkan kekayaan sampai hartanya tidak akan habis, tapi apa yang dibawa pada saat mereka meninggal itu nggak ada yang bisa dibawa. Jadi beliau akhirnya berpikir, oh kalau gitu saya akan membagikan. Jadi akhirnya beliau membuka gudang hartanya, membagikan ke semua orang. Tidak pandang apakah orang kaya atau miskin, pokoknya semua yang mau dia bagi, boleh ambil gitu hartanya. Dan akhirnya beliau pergi dan katanya ke Gunung Himalaya, dan beliau bermeditasi selama 7 hari, akhirnya bermeditasi bisa punya kemampuan, abinya bisa terbang. Nah, akhirnya beliau terbang. Nah, di satu desa, beliau melihat kok ada banyak rakyat yang sedang membersihkan lahan gitu ya, membersihkan lahan. Jadi akhirnya beliau bertanya, ada apa? Kok sedang membersihkan lahan? Nah, mereka bilang karena ada Buddha yang mau datang. Nah, pada saat mendengar kata Buddha itu Sumedha sudah sangat bahagia gitu, karena jarang sekali bisa mendengar kata Buddha. Jadi beliau sudah senang. Nah, jadi beliau langsung bilang bertekad beliau akan mengorbankan nyawanya ya untuk Buddha dan para pengikutnya. Jadi beliau tuh akhirnya minta sebagian jalan gitu ya untuk beliau perbaiki, karena yang lain kan penduduk sedang memperbaiki jalan karena ada Buddha di Pangkara yang akan lewat. Nah, jadi beliau meminta sebagian rute untuk dia perbaiki. Padahal dikatakan kalau karena punya kesaktian, sebenarnya dengan kesaktiannya beliau bisa memperbaiki jalan, tapi beliau tidak mau ya. Beliau tetap bekerja seperti manusia kebanyakan, seperti penduduk gitu. Jadi, nah, karena ada satu bagian tanah yang tetap tidak bisa diperbaiki ya, maksudnya belum sempat diperbaiki, sedangkan Buddha sudah jalan, jadi beliau mengorbankan badannya gitu ya, untuk bisa dilewati oleh Buddha dan juga para pengikutnya. Itu kan banyak pengikutnya. Tapi Buddha di Pangkara tahu, Buddha di Pangkara tidak menginjak badannya ya, tetap lewat di sampingnya. Nah, di saat itu Sumedha sudah bertekad dia akan menjadi Buddha gitu, akan berjuang untuk menjadi Buddha. Nah, tekad inilah juga yang dikatakan telah datang dengan benar karena beliau sudah bertekad gitu ya, bertekad untuk menjadi Buddha. Saat itu Buddha di Pangkara melihat ke masa depan, akhirnya dikatakan, oh ya nanti setelah 4 asangkaya dan 100.000 kapak, Sumedha akan menjadi Buddha dari klan Gotama. Gitu, ya. Dan di saat itu ada satu perempuan, Sumita, yang nanti akan menjadi Yasodhara, yang juga tahu gitu ya akan tekadnya itu, dan dia sangat tertarik ya istilahnya, jatuh cinta gitu kepada Pertapa Sumedha, dan dia memberikan
bunga teratai yang sedang dibawa, katanya ada bawa 8 teratai, 5 kuntum diberikan kepada Sumedha dan 3 kuntum dia pegang dan dia mempersembahkan kepada Buddha. Nah, jadi dia pada saat mengetahui Sumedha bertekad seperti itu, dia menyatakan mau ya untuk terus mendampingi Bodhisatta ini sampai beliau mencapai kebuddhaan. Jadi di banyak kali kelahiran menjadi pasangan suami istri. Gitu, ya. Nah, di sini dikatakan perjalanan praktek Bodhisatta untuk menyempurnakan 10 kesempurnaan atau parami ini yang disebut sebagai telah datang dengan benar. Ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai cerita Sumedha. Jadi Sumedha ini melatih 3 perilaku atau 3 latihan seorang Bodhisatta. Itu apa aja? Kalau Bodhisatta ada 3 latihannya. Yang pertama yang dikatakan Buddhata Carya, yaitu berlatih mengembangkan parami untuk mencapai kebuddhaan. Kemudian Nata Carya atau berperilaku bertindak untuk kesejahteraan sanak famili atau murid-muridnya. Jadi beliau bertekad segala sesuatu yang saya kerjakan itu adalah demi murid-muridnya, gitu, demi keluarganya, Nata Carya. Dan yang ketiga adalah yang paling bagus adalah Lokata Carya, yaitu berperilaku atau bertindak untuk manfaat atau kesejahteraan seluruh makhluk ya, kesejahteraan dunia, para dewa, manusia, pokoknya semua makhluk. Nah, seperti itu. Itu adalah 3 carya atau perilaku dari Bodhisatta, calon Bodhisatta. Tapi kalau sebagai manusia, perilaku kita, parami kita itu yang adalah cuma atata carya, yaitu berperilaku atau bertindak untuk kesejahteraan diri sendiri. Kalau Buddha, tekadnya adalah untuk mencapai kebuddhaan ya, Bodhisatta. Jadi berbeda ya dengan kita pada umumnya. Nah, ada tadi kita sudah bahas mengenai parami. Parami adalah 10 kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu adalah, nah dikatakan kalau parami itu adalah kualitas-kualitas mulia yang dilakukan dengan belas kasih, dengan belas kasih, dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang baik dan tidak ternoda oleh nafsu keinginan, mau ini, mau itu ya, atau apa ya, seperti loba gitu ya, nggak ada. Juga tidak ternoda oleh kesombongan atau mana, dan juga pandangan salah atau diti. Jadi benar-benar kualitasnya itu mulia, hanya berlandaskan belas kasih kepada makhluk-makhluk lain gitu ya, dan dilakukan parami ini dilakukannya dengan cara yang baik. Kadang-kadang kalau orang kan mau melakukan sesuatu atau mau mencapai sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Kalau Bodhisatta enggak, semuanya itu dengan cara yang baik ya, nggak ada sama sekali keinginan untuk menjadi terkenal atau apa gitu, enggak, itu murni memang karena dasar belas kasihan. Jadi yang pertama adalah dana ya, dana atau berderma. Nah, jadi ini ada 3 tingkatan. Jadi semua parami ini ada 3 tingkatan. Jadi yang pertama yang dikatakan parami yang standar, yang normal-normal saja. Ya, yang kedua yaitu yang upaparami yang lebih tinggi. Atau tapi dikatakan juga ini adalah parami yang minor. Sebenarnya yang upaparami itu dikatakan minor, yaitu dia mengorbankan anggota tubuhnya. Nah, sedangkan kalau paramata parami itu adalah yang tertinggi. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dana ya. Nah, dikatakan kalau Buddha itu dia melakukan yang dikatakan maha paricaga. Jadi dananya berbeda dengan dana dari kita. Kalau dana kita kan mungkin hanya dan ya mungkin dana uang, dana makan gitu ya, yang ya maksudnya yang masih sedikit lah ya. Tapi beliau ini mendanakan semua harta bendanya, yang seperti tadi Sumedha, seluruh hartanya dia danakan dan dia menjadi pertapa. Nah itu, mendanakan semua harta benda. Kemudian melepaskan mahkota kerajaan. Kalau kita lihat di beberapa kehidupan, beliau menjadi raja, menjadi salah satu anggota raja. Seperti juga pada saat zaman terakhir, pada saat menjadi Pangeran Siddhartha, beliau juga mengorbankan kerajaannya, kan, mengorbankan mahkota kerajaan. Jadi beliau calon raja tapi dilepaskan, beliau tidak mau ya. Kemudian juga melepaskan anggota tubuh. Jadi di banyak kisah Jataka kita bisa melihat demi menolong makhluk lain beliau mengorbankan tubuhnya ya. Kemudian ada melepaskan putra-putri atau istri. Jadi dikisahkan pada saat masih menjadi manusia di kehidupan yang terakhir, di kehidupan sebagai manusia sebelum beliau menjadi dewa ya, ada kisah di mana beliau itu juga pangeran yang mempunyai istri dan 2 orang anak. Nah, pada saat itu beliau bertemu dengan salah satu brahmana yang meminta
anaknya gitu, kedua anaknya. Nah, akhirnya beliau mengizinkan gitu, memberikan kedua anaknya. Walaupun kalau kita sebagai orang tua, aduh bagaimana ya kita harus melepaskan dua anak kita nih diberikan kepada orang lain. Nah, ini beliau memberikan. Kalau bilang kok kejam amat, sebenarnya bukan seperti itu, bukan kejam ya, tapi ya memang beliau punya apa ya namanya pelepasan yang agung ya, yang tentu di luar dari nalar kita gitu ya. Nah, akhirnya diberikan ke Brahmana gitu, menjadi apa ya seperti pembantunya istri dari si Brahmana tersebut. Nah, tapi akhirnya memang berakhir dengan happy ending gitu ya. Singkat cerita, akhirnya raja jadi ayah dari si pangeran ini akhirnya bisa menemukan cucunya dan akhirnya bisa dikembalikanlah kepada keluarganya kembali gitu. Dan berikutnya adalah melepaskan nyawa, walaupun di Buddhis gak ada nyawa ya, tapi maksudnya hidupnya gitu ya, dia mati demi yang lain. Nah, juga ada banyak di kisah Jataka di mana beliau misalnya menjadi kelinci yang mengorbankan nyawanya, atau banyak lagi kisah yang lainnya demi menyelamatkan makhluk yang lain. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi yang pertama itu kesempurnaan adalah kesempurnaan dari dana. Kemudian berikutnya adalah kesempurnaan dari sila atau moral. Jadi kalau kita silanya mungkin biasa-biasa saja, tapi untuk seorang bodhisatta itu dia harus menjaga silanya dengan sangat luar biasa, ya beda ya. Kemudian juga dengan penolakan. Penolakan ini maksudnya apa? Beliau dari kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan samana ya, menjadi pertapa, menjadi biku gitu, melepaskan seperti itu. Nah, kalau kita mungkin nekama sebagai manusia biasa seperti apa? Misalnya kita ikut retret, kita ikut pabaja ya, menjadi biku atau menjadi meci atau sale gitu ya, sementara ya, atau menjadi samaneri gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dikatakan nekama. Kemudian kebijaksanaan. Nah, dikatakan kenapa nih urutannya seperti ini ya? Jadi sila itu ditempatkan di tempat kedua karena sila ini memurnikan dana yang kita berikan. Begitu juga pelepasan itu istilahnya kualitasnya itu lebih unggul daripada dana dan sila ya, lebih baik. Nah, jadi kalau kita punya waktu, kita harus mencoba ya untuk juga retret, meninggalkan kehidupan keluarga kita untuk kita coba retret ya. Kemudian kebijaksanaan, banyak wirya ya, usaha atau energi, kemudian kesabaran. Nah, kesabaran Buddha ini luar biasa, kesabaran dari bodhisatta. Nah, diceritakan di salah satu kejadian ya, itu bodhisatta sebagai seorang pertapa ya, dikatakan sebagai seorang pertapa, beliau di satu ketika gitu ya, beliau menjadi sebentar ya. Oh, di dalam satu ketika di satu cerita beliau menjadi pertapa yang bernama Kantiwadi. Nah, di satu ketika Kantiwadi ini diundang oleh seperti menteri dari satu kerajaan ya, diminta untuk datang, dan beliau itu dikasih tempat di satu taman, dan beliau ceritanya sedang di sana lah, sedang bermeditasi. Nah, kemudian raja bersama dengan selir-selirnya itu datang ke taman tersebut, dan karena rajanya itu sedang mabuk ya, dikatakan rajanya itu mabuk, jadi akhirnya rajanya tuh tertidur. Nah, si selir-selir ini akhirnya melihat raja tertidur, mereka melihat kok di taman itu ada seseorang yang sedang bermeditasi, dan kelihatannya kok sangat sangat agung gitu ya. Nah, jadi mereka akhirnya setelah si pertapa itu selesai, mereka meminta si Kantiwadi ini untuk memberikan sharing gitu ya, berceramah gitu. Nah, akhirnya Kantiwadi itu berceramah. Nah, sampai ternyata cukup lama sampai si raja itu bangun. Nah, raja saat bangun, raja melihat, loh, kemana ini semua selir dayang-dayangnya itu nggak ada. Akhirnya dilihat, oh sedang mendekati si pertapa Kantiwadi ini. Dan akhirnya si raja marah. Raja bertanya kepada si pertapa Kantiwadi ini, kamu sedang mengajarkan apa? Oh, saya sedang mengajarkan
mengenai kesabaran, katanya mengenai kesabaran Paduka. Nah, ceritanya si raja itu marah nih, sedang kesel gitu ya. Oh, mengajarkan kesabaran. Oh, coba nih, dia minta pengawal untuk mencambuk si Kantiwadi ini. Coba kalau kamu mengajarkan, kamu bisa sabar nggak gitu ya. Akhirnya ceritanya dicambuk. Jadi walaupun dicambuk, badannya berdarah-darah, tapi Kantiwadi ini tidak marah karena dia mengajarkan kesabaran. Dia bilang walaupun gitu ya dicambuk ya, tapi kesabaran saya tidak setipis kulit, katanya tidak setipis kulit ya, dan bukan berasal dari kulit luar saja gitu. Nah, mendengar ini raja bertambah marah ya. Jadi akhirnya raja memotong kedua kaki Kantiwadi. Nah, setelah dipotong, apakah rajanya juga kembali? Apakah istilahnya kamu tetap bisa sabar gitu ya? Nah, jadi setelah dipotong kakinya, Kantiwadi juga tetap tidak marah ya. Kantiwadi menyatakan bahwa kesabarannya sebenarnya bukan hanya terletak di kedua tangan dan kakinya saja gitu ya, tetapi ada jauh di dalam hati. Nah, mendengar ini, kalau kita sebagai manusia pasti marah, begitu juga raja. Jadi raja itu sangat marah. Akhirnya raja memerintahkan Algojo untuk memotong hidung dan telinganya. Bayangkan, ini sudah kaki tangannya dipotong, sekarang telinga dan hidungnya dipotong. Jadi ditanya lagi, bagaimana? Apakah kamu masih sesuai dengan ajaranmu gitu, masih bisa sabar gitu ya? Nah, akhirnya si Kantiwadi menyatakan ajaran kesabarannya beliau ya tidak hanya terletak pada hidung dan juga telinga ya, jadi jauh tertanam di dalam hati. Nah, mendengar ini raja marah sekali, akhirnya raja menendang si Kantiwadi itu di ulu hatinya sampai jatuh ya. Nah, akhirnya raja pergi. Nah, setelah raja pergi, katanya tidak lama itu karena begitu jahatnya si raja, akhirnya bumi terbelah dan rajanya itu masuk ya, jatuh ke neraka. Tapi sebelum itu juga ada kisah. Jadi si para pelayan raja akhirnya menyatakan, aduh, kamu mohon ya, ini kan yang jahat raja ya, bukan kita. Jadi mohon gitu ya, jangan istilahnya jangan marah gitu kepada kita, marahlah kepada si raja aja gitu. Tapi Kantiwadi tetap tenang ya, tetap memaafkan gitu, nggak masalah. Dan memang akhirnya Kantiwadi ini juga meninggal ya, karena kan udah istilahnya sudah dipotong tangan, kaki, hidung, dan sudah lemah gitu, masih ditendang gitu ya di ulu hatinya gitu. Itu ceritanya mengenai Kantiwadi. Nah, kalau kita lihat ini Buddha kan untuk mencapai kesempurnaan itu begitu lama ya, waktunya begitu lama. Nah, tadi saya pernah mengatakan jadi sejak dari Sumedha sampai beliau menjadi Buddha ya, menjadi Buddha Gotama, itu perlu waktu 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Satu kapa itu adalah waktu yang sangat panjang yang dikatakan tidak bisa dilukiskan gitu ya. Ada yang menyatakan dari waktu sampai bumi hancur, sampai terbentuk, sampai hancur lagi. Nah, itu satu kapa ya. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan satu asangkaya yang waktunya itu beberapa kapa, jadi panjang sekali ya, waktu yang sangat lama. Nah, jadi untuk tiap-tiap Buddha, waktu untuk mencapai ya, menyempurnakan parami, kan ada 3 tingkatan parami, jadi berarti 30 ya. Berapa lama? Nah, itu berbeda-beda. Kalau untuk Buddha yang dengan kebijaksanaan, dengan panya ya, yang dengan panya sebagai kualitas yang sangat menonjol, itu perlu waktu 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Ya, 4 asangkaya. Tapi untuk Buddha yang keyakinan atau sadanya yang kualitasnya lebih menonjol, itu perlu waktu 4 kalinya, jadi 16 asangkaya dan 100.000 kapa. Kemudian kalau Buddha dengan wiriya atau energinya ya, yang sebagai kualitas yang lebih menonjol, itu perlu waktu 32 asangkaya dan 100.000 kapa ya. Jadi itu sangat lama sekali ya. Nah, jadi sudah tidak tahu berapa juta kelahiran ya. Kalau kita lihat di Jataka aja kisahnya juga banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian lihat ada tadi saya sempat bahas juga di awal, di salah satu kualitas Buddha dikatakan adalah sama Sambuddha. Nah, jadi untuk mencapai kualitas sebagai makhluk yang tercerahkan itu sebenarnya ada tiga jenis makhluk. Yang pertama adalah sama Sambuddho yang tanpa bantuan guru ya, dia tercerahkan
sempurna, dan dia juga memimpin sasana. Jadi banyak muridnya memimpin satu komunitas, ya, komunitas sangga. Ya. Kemudian ada yang dikatakan Paceka Buddha. Bedanya apa? Jadi kalau Paceka Buddha itu dia mencapai pencerahan, tapi dikatakan dia soliter gitu, berdiri sendiri. Jadi beliau Paceka Buddha itu tidak mengajarkan. Walaupun beliau mencapai pencerahan, tapi beliau tidak bisa mengajarkan sesuai dengan sama Sambuddha. Kalau sama Sambuddha, dia mengerti cara mengajarkan kepada manusia, kepada dewa, gitu. Jadi tahu bagaimana mengajarkan Dhamma. Tapi kalau Paceka Buddha itu tidak tahu gitu ya bagaimana mengajarkan dengan itu. Jadi beliau tidak mengajarkan, tapi beliau juga mencapai pencerahan. Itu dikatakan Paceka Buddha. Dan yang ketiga adalah arahat, ya, arahat yang sudah merealisasi nibbana, tapi perlu bantuan. Kalau tadi sama Sambuddha dan Paceka Buddha itu sendiri, kalau arahat itu ada bantuan, ya, diajarkan oleh seorang sama Sambuddha, ya, seperti itu. Nah, hal poin yang penting juga di sini adalah yang mengenai metta atau cinta kasih. Nah, dikatakan Buddha menyatakan di Metta Sutta, Buddha mengatakan seperti ini, wahai para biku, ya, ketika pembebasan batin oleh cinta kasih atau metta, ya, telah dipraktekkan, dikembangkan atau diulang-ulang, itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau hal-hal ini, jadi 10 kesempurnaan ini terus dilakukan terus-menerus, diulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi Bodhisatta juga di setiap kehidupan beliau menyempurnakan ini semua menjadi satu sifat, ya, menjadi sifat. Nah, itu juga jadi yang dikatakan Buddha, hal yang telah diulang-ulang dijadikan kebiasaan, dijadikan landasan, dikokohkan dan senantiasa dilaksanakan. Nah, akan menghasilkan 11 manfaat, bisa mendapatkan 11 manfaat. Nah, 11 manfaat itu apa? Contohnya dari kita mengembangkan metta. Itu kenapa metta itu juga penting. Nah, dikatakan kalau kita terus mengembangkan metta, ya, menjadi satu kebiasaan kita, yang pertama itu manfaatnya adalah seseorang bisa tidur dengan hati yang bahagia. Kalau kita dari pagi, ya, penuh metta kepada makhluk lain, tentunya kita akan tidur dengan nyaman, ya. Kalau kita penuh kemarahan, kebencian, nanti sebelum tidur aja kita masih marah gitu, tentu kita tidak bisa tidur dengan tenang. Dan berikutnya yang kedua adalah kita bisa juga bangun dengan hati yang bahagia, tidak ada mimpi-mimpi yang buruk, ya, seperti itu. Kemudian disukai oleh manusia. Kalau kita penuh metta pasti seperti itu. Nah, ini saya ingat ada satu kejadian, ada satu sayalai yang bercerita. Jadi beliau itu pada saat tinggal di satu tempat, ada orang, ya, mungkin sayalai juga yang lain atau apa, dia tidak senang gitu, ya, istilahnya apa ya, tidak menyenangkan lah, ya, dengan sayalai. Tapi sayalai mengirimkan metta, setiap kali mengirimkan metta, bermeditasi mengirimkan metta. Nah, satu kali orang ini datang malah jadi berdana gitu, ya, jadi akhirnya menjadi berteman gitu karena sering sharing metta. Nah, itu ada pengaruhnya. Itu banyak sekali kejadian kisah-kisah yang seperti ini kalau kita sering share metta ke orang gitu, terutama ke orang yang mungkin tidak baik sama kita gitu, ya. Itu juga nanti suatu hari mereka akan baik ke kita gitu, ya. Kemudian juga bisa disukai oleh non manusia, misalnya juga ya makhluk-makhluk yang lain, ya, tentunya ada makhluk-makhluk lain. Kemudian para dewa akan menjaganya. Nah, jadi api atau bisa atau racun, ya, dan senjata tidak bisa menembusnya kalau kita sering memancarkan metta. Batinnya mudah terkonsentrasi dan raut wajahnya akan bersinar, kemudian akan meninggal tanpa kebingungan, dan yang selanjutnya apabila tidak menembus yang lebih tinggi maka dia mencapai alam Brahma. Jadi kita bisa mencapai alam Brahma dengan berlatih metta, ya. Dan dikatakan jadi dengan mempraktekkan seluruh 10 kesempurnaan ini, ya. Jadi kualitas-kualitas ini akan menjadi sifat, dan nanti karena ini semua sifat yang sangat baik, nah kita akan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Nah, jadi mengapa ini semua dikatakan parami atau kesempurnaan. Jadi ini adalah bagian yang penjelasan, ya. Jadi pada saat beliau dari Sumedha mencapai kebudaan, itu ada waktu 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Dan setelah
beliau mencapai kebudaan sampai Parinibbana itu 45 tahun. Ini beliau telah pergi dengan benar, karena setelah mencapai kebudaan beliau tidak kembali lagi dengan kekotoran batin. Dikatakan ini telah pergi dengan benar. Ya. Nah, tadi sudah saya bahas, selama masih menjadi bodhisatta, ya, jadi dari pertama berniat untuk mencapai kebudaan, ya, satu meda, itu beliau dikatakan sebagai bodhisatta. Jadi bodhisatta itu juga harus istilahnya harus bertekad pada saat ada Buddha dan juga diakui oleh Buddha, gitu, baru dikatakan seorang bodhisatta. Nah, jadi beliau menyempurnakan 30 parami, ya, di selama kehidupan ini. Nah, jadi di kehidupan yang terakhir beliau bermeditasi, ya, sampai mencapai jalan-jalan adi duniawi, yaitu Sotapati Magga, ya, kemudian Sakadagami Magga, Anagami, sampai mencapai arahat, ya. Jadi setelah arahat beliau menghancurkan seluruh belenggu, ya, belenggu seperti masih mau hidup sebagai Brahma materi halus, atau hidup lagi, tetap hidup sebagai Brahma non materi, kesombongan, kebingungan, ketidaktahuan, itu sudah nggak ada. Jadi semua belenggu sudah diputuskan. Jadi selama periode 45 tahun setelah beliau mencapai kebudaan, beliau melatih nata carya, yaitu segala tindakannya itu adalah untuk demi kesejahteraan murid-muridnya dan juga lokata carya, demi kesejahteraan makhluk-makhluk yang lain. Itu dikatakan seperti itu, ya. Itu yang beliau latih selama 45 tahun setelah mencapai kebudaan. Oke. Dan arti dari Sugato yang ketiga adalah berucap dengan benar, ya. Jadi Buddha itu hanya berbicara dengan kata-kata yang benar aja, dan yang berhubungan dengan hal yang baik di tempat yang tepat dan di saat yang tepat. Jadi dikatakan kalau misalnya ada kejadian di mana sebenarnya hal itu tidak benar, ya, apalagi tidak benar yang tidak nyata, itu pasti Buddha tidak akan menyampaikannya, ya. Yang tidak benar dan tidak nyata tidak akan disampaikan. Tapi yang benar atau nyata kalau tidak bermanfaat juga tidak akan disampaikan oleh Buddha, ya. Apalagi yang tidak menyenangkan, gitu, ya. Tidak, orang-orang kalau disampaikan orang nggak bisa terima, itu beliau tidak akan katakan. Tapi kalau itu adalah bermanfaat, kalau kita lihat nih yang di 5, dan kalau itu nyata, ya, benar atau nyata atau sesuai dengan faktanya dan juga bermanfaat, baru akan disampaikan oleh Buddha. Jadi walaupun itu tidak menyenangkan atau tidak bisa diterima, juga akan disampaikan. Ini contohnya bagaimana? Jadi mungkin kita pernah dengar ada cerita Magandia. Nah, jadi ada satu Brahmana Magandia yang pada satu ketika dia melihat Buddha, ya, Buddha di satu tempat, dan beliau lihat, aduh, sangat rupawan. Jadi beliau ingin menjodohkan Buddha ini dengan anaknya, gitu, ya, dengan anaknya. Yang kebetulan anaknya juga bernama Magandia juga. Istrinya juga namanya Magandia. Nah, jadi beliau ingin menjodohkan. Jadi waktu ketemu dengan Buddha, beliau menyampaikan, waduh, ini adalah calon yang sangat cocok untuk putri saya. Jadi beliau meminta Buddha untuk menunggu, ya. Beliau akan memanggil putrinya untuk menjodohkan. Nah, jadi beliau pada saat itu, Buddha pada saat itu tidak berbicara apapun, ya, kepada Magandia. Disuruh tunggu, ya udah tunggu. Nah, tapi jadi ceritanya Magandia pulang mengajak istrinya dan anaknya. Jadi anaknya didandanin dengan cantik, ya, untuk bertemu calonnya, gitu. Jadi anak istri Magandia beserta anak istrinya datang lagi ke tempat di mana Buddha berada. Tapi pas dilihat Buddhanya udah nggak ada. Buddhanya ternyata ada di sekitar sana, di satu dikatakan seperti batu, ya. Buddha sedang menunggu di situ. Nah, jadi dari tempat di mana pertama Magandia bertemu Buddha sampai di mana Buddha beristirahat di satu tempat itu ada bekas telapak kaki Buddha, gitu. Nah, jadi ceritanya si istri dari Magandia ini ahli membaca tanda-tanda, gitu, tanda-tanda telapak kaki. Jadi beliau melihat, oh, ini adalah, dia bilang ke suaminya, ini adalah tanda-tanda orang yang sudah tercerahkan, gitu, orang yang hebat, nggak mungkin dia mau dengan anak kita, gitu. Tapi nggak apa-apa, coba aja, gitu, ya. Nah, jadi anaknya tetap diajak bertemu dengan Buddha. Nah, di sanalah Buddha menyampaikan kepada Magandia. Jadi Buddha menyatakan,
Jadi saya itu harta, jadi hartanya, kerajaan aja, dan istri yang cantik saya tinggalkan. Jadi ya saudara itu saya juga cantik sekali, istri aja saya tinggalkan. Apalagi maksudnya dengan Magandia yang si anak ini, yang namanya Magandia itu juga yang putrinya nggak ada papanya gitu. Maksudnya dia nggak tertarik gitu. Intinya Buddha tidak mau dengan ini. Nah, mendengar ini si anak, si putrinya Magandia ini sangat marah ya. Jadi sangat dendam gitu. Nah, jadi dikatakan nanti dikisahkan si anak ini menjadi istri raja gitu yang jahat ya, jahat. Nah, sedangkan si Magandia dan istrinya setelah mendengar khotbah dari Buddha ya mengenai bahwa kecantikan itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, mereka itu dikatakan mencapai pencerahan juga. Gitu. Jadi walaupun ini tidak menyenangkan, kata-kata ini tidak menyenangkan bagi putri dari si Brahmana Magandia, ya, dan juga pasti si putrinya nggak bisa diterima kalau dia anggap tidak cantik, tidak layak lah gitu ya menjadi istri. Tentunya dia marah sekali. Tapi Buddha menyampaikan karena ini bermanfaat bagi si Magandia dan istrinya gitu, yang Buddha bisa melihat akan mencapai pencerahan. Dan yang keenam yang pasti kalau ini benar nyata bermanfaat, apalagi menyenangkan dan bisa diterima oleh semua orang, sudah pasti beliau atau Buddha akan menyampaikan. Oke. Nah, sekarang yang sifat berikutnya yaitu mengenai kualitas Buddha, Lokawidu. Lokawidu adalah pengenal segenap alam, dikatakan. Jadi loka adalah dunia, widu itu adalah mengetahui atau ahli dalam apa nih, misalnya kalau dokter gitu ya, ahli dalam mengetahui penyakit-penyakit ya, seperti itu. Jadi widu ini artinya ahli ya. Jadi Lokawidu adalah pengenal segenap alam, alam yang seperti apa gitu ya. Jadi Buddha mengetahui bahwa kalau dunia ini hingga hal-hal terkecilnya. Jadi kalau bahkan ya semua makhluk itu terdiri dari ada namanya nama ya batin itu adalah terdiri dari lagi kesadaran, faktor-faktor mental. Nah, itu disebut batin, dan juga ada materi atau jasmani atau rupa ya. Jadi dari manusia itu atau makhluk itu terdiri dari nama atau batin atau mental dan juga rupa atau materi. Nah, jadi dikatakan Buddha juga mengetahui kalau hidup ini kita terlahir lagi di dunia ini, kita hidup, jadi semua fenomena ini penuh dengan tekanan atau Buddha menyatakan duka ya. Dan juga ini adalah anicca. Jadi Buddha itu tahu seperti itu. Nah, tadi dikatakan ada 3 jenis dunia. Jadi yang pertama adalah dunia formasi atau sangkara loka. Dunia formasi itu apa yang tadi saya jelaskan. Jadi seperti manusia ya, contohnya ya manusia, tapi Brahma atau dewa juga sama, ada batin dan jadi ada jasmani. Cuma Brahma ada Brahma yang tanpa batin, ada yang Brahma arupa yang tanpa jasmani. Tapi kalau sebagai manusia atau sebagai hewan itu ada yang namanya batin dan jasmaninya. Kemudian ada 5 agregat atau 5 kanda ya, ada sanya ya, dan juga lainnya. Itu ada 5 agregat. Kemudian dikatakan ini ada 12 landasan, 18 elemen. Ini sangat abhidhamma yang saya tidak jelaskan di sini. Semua ini karakteristiknya adalah tidak kekal, penderitaan, dan anatta, tanpa diri. Dan kemudian juga Buddha juga tahu, jadi Buddha tahu mengenai dunia formasi atau dunia segala hal yang terkondisi. Jadi Buddha tahu. Kemudian Buddha juga tahu dunia semua makhluk. Jadi di 31 alam ada makhluknya apa aja, mereka itu seperti apa, segala macam itu Buddha tahu di 31 alam itu. Dan kemudian Buddha juga tahu mengenai dunia tempat kehidupan atau okasaloka. Jadi alam semesta ini ada berapa ratusan ribu alam semesta, jadi kayak kosmos gitu ya. Apa aja Buddha juga tahu ya, segala sistem dunia. Jadi ini adalah yang disebut 3 dunia. Buddha mengetahui 3 dunia ini ya. Nah, jadi kalau kita tahu tadi ada 31 alam, jadi ada 4 alam yang tanpa kebahagiaan, yaitu neraka ya, niraya itu neraka, kemudian ada tiracana itu hewan ya, binatang-binatang gitu ya. Kemudian ada peta atau hantu-hantu, ada asura atau raksasa-raksasa gitu ya, itu dikatakan asura. Jadi kehidupan sebagai di 4 alam ini atau dibilang apa ya, bumi atau alam tanpa kebahagiaan atau bumi tanpa kebahagiaan ini itu tidak menyenangkan. Kemudian di atasnya ada 7 alam. Ada 7 alam itu yaitu alam-alam indriawi yang kita masih punya indera ya, ada
ada panca inderanya. Jadi ada alam manusia, kemudian 4 alam dewa ya, Catu Maharajika, kemudian Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Jadi 7 alam ini dikatakan adalah alam indriawi ya, alam yang penuh kebahagiaan ya, tapi yang masih indriawi. Kemudian ada lagi jadi kalau di sini ini makhluk-makhluknya di Kamasugati Bumi itu kita katakan dewa. Dewa Dewi ini tinggalnya di nomor 6 ya, di Catu Maharajika sampai di Paranimita Wasawati, ini adalah para dewa dewi. Kemudian di atasnya lagi ada 16 alam ya. Jadi ini adalah alam Brahma, jadi alam materi halus. Jadi masih ada materinya tapi sudah sangat halus gitu ya. Kalau kita kan masih materinya kasar ya. Jadi selanjutnya ada 4 alam atau arupa loka, alam non materi, jadi tanpa materi ya, udah cuma batin gitu ya. Nah ini adalah 4 alam dan semua ini jadi 4 alam arupa loka, 16 alam rupa loka atau 16 alam materi halus, dan 7 alam indriawi ini dikatakan alam-alam yang menyenangkan. Itu adalah mengenai alam. Oke, jadi itu tadi mengenai Lokawidu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masih diingat ya. Jadi kita tahu pada saat nanti kita bermeditasi, kenapa disebut Sugato? Kita tahu, oh karena Sugato, karena telah datang dengan benar, karena telah pergi dengan benar, karena hanya mengucapkan kata-kata yang benar gitu ya. Dan yang kemudian Lokawidu atau pengenal segenap alam. Jadi karena Buddha tahu tadi 3 alam itu, Buddha tahu ya 3 alam mengenai dunia formasi. Jadi mengenai cuma ada batin, cuma ada jasmani, itu semua Buddha tahu. Buddha mengajarkan dengan detail. Juga Buddha tahu 31 alam itu makhluknya ada di mana ya, seperti apa. Makanya Buddha bisa menjelaskan ada 31 alam ini, kenapa bisa terlahir di sini. Nah, itu Buddha tahu, bisa menjelaskan. Kemudian segala alam semesta di mana ada alam alam tanpa atara segala macam itu, dan ada berapa tata surya segala macam itu Buddha tahu ya. Oke, begitu yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Kan kita tahu seorang ibu itu pasti mempunyai cinta kasih kepada anaknya. Tetapi ketika menghadapi anaknya yang nakal dan tidak mau mendengar terus-menerus dan harus mengulangi terus, lama-lama seorang ibu menjadi tidak sabar. Jadi kehilangan kesabaran. Apakah jika ibu itu marah kepada anaknya demi anaknya untuk mendisiplinkan anaknya, apakah ibu itu salah? Dan bagaimana baiknya untuk menjadi seorang ibu yang baik dan menjalani cinta kasih dan agar untuk melatih cinta kasihnya. Terima kasih, Ramani. Jadi yang namanya marah ya, marah itu pasti tidak baik. Kalau di Abhidhamma itu marah itu dosa ya, istilahnya kemarahan itu termasuk di dalam aku salah, hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi pada saat orang tua ini marah memang tidak baik, tapi ada kalanya orang tua misalnya dia marahnya jadi ada satu kejadian ya, misalnya anaknya udah dibilang, misalnya satu cerita dikatakan misalnya anaknya ini dibilang nggak boleh ya ke hutan gitu, tapi anaknya itu ngotot tetap dia pergi. Jadi mamanya bilang semoga kamu kayak syukurin gitu ya, semoga nanti kamu ketemu singa, kamu dimakan gitu misalnya gitu. Nah jadi satu kejadian di hutan benar-benar ketemu singa nih anaknya. Nah tapi anaknya itu menyatakan semoga bukan apa yang diucapkan oleh mama saya, tapi apa yang benar-benar di hati mama saya itulah yang terjadi. Jadi memang sebenarnya mamanya nggak punya niat dong, masa ada orang tua yang jahat mau minta, tapi karena kesel dia mengucapkan itu gitu ya. Nah jadi dikisahkan ya akhirnya nggak dimakan ya sama harimau itu gitu. Nah jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Saya nggak bilang oh itu boleh kita misalnya mengharapkan ini gitu ya. Walaupun karena itu nggak baik sebenarnya, nggak baik untuk si yang mengucapkan, karena itu kan kata-kata yang tidak baik, juga untuk tidak baik untuk si anak yang mendengarkan. Bagaimana nih? Kalau menurut saya kita bisa mengajarkan anak itu. Mungkin kita coba mencari tahu anak ini bisa menerima pada saat gimana. Misalnya anak itu udah capek, mamanya suruh belajar terus, misalnya gitu ya. Pasti pada saat kita ngomong lagi suruh belajar lagi, dia udah capek dari pagi sampai sore gitu. Masa mau punya waktu sebentar aja untuk istirahat, mamanya masih marah-marah gitu. Pasti dia nggak mau terima, dia inilah bandel. Saya nggak tahu ya bagaimana
kondisi rumahnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang berpersepsi, anak ini males nih, anak ini. Kalau kita mempersepsikan itu, pikiran kita sudah negatif dulu. Ya, sudah negatif dulu. Jadi pada saat anaknya melakukan apapun, yang dilihat tuh yang jeleknya aja, benar nggak sih? Kadang-kadang kan suka gitu. Kalau kita nggak suka dengan seseorang ya, atau kita kesel nih anak ini karena anak ini bandel, pasti capnya kita tuh udah melabel anak itu bandel. Jadi pada saat itu anak itu ngomong, udah negatif dulu. Coba kita jangan memberi label ke anak-anak itu, ya, jangan memberi label. Kita usahakan anggap gimana ya? Anggap itu anak yang tanpa perlu kita label dulu gitu ya. Kita lihat anak ini bisa lebih terima kalau kita ngomongnya baik-baik kah? Atau apakah kalau selama ini kita marah-marah anaknya bisa terima? Atau misalnya kita ajak ngobrol dia maunya seperti apa? Seperti bagaimana yang dia bisa terima gitu misalnya. Kita coba pendekatan yang lain, jangan marah-marah. Pendekatan dengan itu. Mungkin dengan cara itu bisa terima karena ada banyak cara. Ada orang yang mungkin bahasanya ada yang harus dipeluk misalnya gitu ya. Dipeluk, nah dia merasa, oh mama saya mencintai saya, diajak ngomong, kok dia baru bisa deket, mamanya ngomong baik-baik, dia bisa terima. Nah ada lagi memang mungkin sekali-sekali, bukan berarti kita nggak boleh marah, pas sebagai manusia kita pasti ada waktunya memang marah, tapi jangan setiap kali kita menasihati anak dengan marah-marah, pasti nggak terima. Gitu. Waktunya juga dilihat, waktunya dan cara penyampaiannya gitu yang harus dipikirkan. Menurut saya sih seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi sekali lagi, marah itu memang aku salah, tidak baik. Ya, baik Ramani. Makasih Ramani. Selanjutnya ada Bapak Upacarika Mewah ingin memberikan pertanyaan. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih, Mas. Ibu siapa saya belum kenal ya. Veronica. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Ramani Veronica. Saya dari Kota Tangerang, Ramani. Ya. Ya. Ini Ramani saya mau tanya tentang Magadia ya. Magadia. Kedua-duanya kan sama namanya tuh ya Bu ya. Iya, cuma kalau di bahasa Pali, Magandia kalau yang perempuan itu A-nya itu ada garis atasnya gitu. Magandia gitu. Iya, ya namanya kebetulan katanya sama Magandia. Iya, kalau kita telusuri sepertinya jodoh itu kita memiliki nominasi ya Bu ya. Jadi dari satu kehidupan kita memiliki jodoh nominasi yang beberapa orang gitu. Karena di Sutta bilang gini kan kata Sang Buddha bahwa ada 7 sifat pasangan kita yang mana masing-masing memiliki karakteristiknya gitu ya Bu ya. Itu ada salah satunya ada yang istri atau pasangan yang sebagai seorang sahabat, istri atau suami yang bersifat pelayan gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, jika seorang umat Buddha memiliki pasangan yang memang salah satunya yang buruk itu adalah seorang pasangan yang bisa membunuh kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghindar karena sudah merupakan ikatan jodoh karma gitu ya? Apakah atau kita kan tidak mungkin untuk poligami kan dalam agama Buddha itu dilarang. Mungkin ada salah satu cara atau arahan yang bisa Ibu berikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Upacarika Mewah. Ini pendapat saya ya, bukan pendapat dari Buddha ya. Menurut saya gini, kan kita itu harus juga mempunyai kebijaksanaan. Benar ya, kita harus punya kebijaksanaan. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan pasangan yang, mohon maaf, mungkin KDRT misalnya, kalau kita diam aja, tadi seperti yang Bapak katakan, dia bisa membunuh kita. Apakah kita harus diam aja, tetap di pernikahan itu, sampai kita dibunuh? Menurut saya enggak. Kita harus lihat opsinya. Apakah kita bisa tinggalkan? Dan kita memang bisa hidup enggak? Kalau misalnya kita punya istilahnya ya, mohon maaf, kita juga ada keluarga kita yang masih bisa kita tinggal di sana. Misalnya kita masih punya orang tua, punya saudara yang bisa menampung kita. Kita harus tinggalkan. Kalau menurut saya, kita harus tinggalkan. Kecuali misalnya, ada juga, saya juga pernah dapat kisah, pernah mendengar, jadi ada yang memang suaminya juga istilahnya kasar gitu ya, kasar. Tapi tidak dijelaskan apakah sampai mau membunuh, itu enggak ya, tapi juga gitu. Tapi dia setiap hari dia membacakan siameta gitu sampai setelah sekian tahun ya, saya lupa berapa tahun, setelah sekian tahun akhirnya suaminya bisa berubah, malah menjadi baik gitu ya, bisa berubah. Menurut saya kita coba lakukan itu juga siameta. Tapi kalau itu juga tidak berhasil, kalau sampai makin lama misalnya kita dipukul, untuk apa kita mempertahankan pernikahan yang seperti ini?
Ya, kita harus bijaksana. Kita harus bisa berpisah, tapi kita harus meyakinkan kalau kita berpisah, kita tetap harus bisa hidup ya. Jangan sampai kita berpisah, kita juga istilahnya terlunta-lunta dan kita juga nggak mau kerja, misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kita harus memikirkan dengan bijaksana. Kalau menurut saya itu seperti itu. Apakah bisa diterima? Karena memang itu mungkin bisa aja itu karena masa lampau kita. Kenapa kita ada di kehidupan yang pernikahan yang seperti itu. Gitu. Tapi apakah karena lampau ini terus harus seperti itu? Apakah kita tidak bisa memperbaiki? Itu saya yakin ada banyak caranya untuk memperbaiki. Misalnya kita berbuat banyak kebajikan, kemudian kita juga bertekad dengan kebajikan yang kita lakukan bisa mengurangi buah dari karma buruk kita. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi artinya tetap pertahankan Bu ya, pahit manisnya itu tetap dipertahankan karena itu merupakan ikatan jodoh karma ya Bu ya. Saya nggak bilang gitu loh Pak. Saya bilang kita harus bijaksana. Kalau memang kita bisa awalnya dengan sharing meta, kita berusaha sedapat mungkin, misalnya kita tetap bersama. Tapi kalau itu sudah tidak bisa, membahayakan kehidupan kita, ya kita harus pisah. Kalau menurut saya seperti itu. Saya nggak bilang, oh nggak apa-apa, tetap harus pertahankan sampai kita mati, sampai kita dibunuh. Menurut saya juga nggak make sense Pak. Tidak bisa sana. Tapi ada juga alasan Bu, ada seperti kasus apa ya, saya pernah lupa juga sih sosok atau tokonya, kalau nggak salah Mata Gundali atau dengan Bante Tisa atau apa gitu, lupa ya. Jadi di kehidupan lampaunya mereka ada pasang suami istri sebenarnya, tetapi suaminya ini dibunuh alasannya untuk demi kebaikan. Tapi pada kehidupan yang terakhirnya setelah akan mencapai arahat, justru malah bertemu kembali dalam satu wihara, buah-buahnya itu tetap ikut gitu tuh. Jadi Bante tadi tetap mencapai kearahatan dan perempuan tadi itu selalu mengikuti jodoh karmanya gitu. Malah ketika menjadi seorang Bante, dia selalu menyokong makanan dan segala macamnya sehingga mencapai tingkat arahat. Itu yang pernah saya dengar. Cuma tokohnya ini saya lupa, Mata Gundali dengan Bante Tisa atau siapa, saya lupa gitu ya. Bukan Mata Gundali, yang ayam dan itu kan, dan apa itu? Iya, yang selalu mengikuti. Yang selalu ribut kan di beberapa kelahiran selalu berantem gitu ya. Ya, tapi pernah menjadi manusia juga. Iya, Saya lupa di buku itu. Ada ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Sebagai tambahan untuk saya, terima kasih banyak. Anumodana Bu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih host. Terima kasih Bapak Upacarika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Saat itu Namo Buddhaya, Namo Ramani. Jadi izin bertanya. Jadi kan tujuan utama umat Buddha yakni kan untuk mencapai nibbana ya Ramani. Dan juga jika kita mencapai nibbana, otomatis kan kita mencapai tingkatan arahat dari ya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, kemudian arahat mencapai arahat, otomatis kan mencapai nibbana gitu kan. Jadi istilahnya jika kita belum arahat itu minimal gitu ya, berarti kita kan belum mencapai nibbana gitu. Jadi untuk mencapai arahat gitu minimal, apakah kita juga harus melewati berapa lama ya? Apakah sama 4 asenkaya dan juga 100.000 kapa juga gitu? Apakah ada hitungannya lagi gitu untuk minimal mencapai arahat gitu kan? Karena seperti Petapa Sumedha itu kan 4 asankaya dan juga 100.000 kapa. Itu kan untuk sama Buddha gitu kan. Apakah untuk tingkatan arahat pun sampai sedemikian ramanya ataupun bahkan bisa lebih lama lagi gitu daripada sama Buddha gitu kan? Karena istilahnya untuk menjadi sama Buddha aja 4 asenkaya dan juga 100 kapa itu kan 100.000 kapa itu lama sekali gitu ya. Apalagi yang tadi Ramani bilang sampai ada 16 asenkaya gitu kan. Istilahnya kalau misalnya kayak kita lihat sampai satu kapa kan istilahnya satu hancurnya dunia atau bisa kita bilang satu masa kiamat lah gitu kan. Jadi ibaratnya membayangkan kita melalui 100.000 kali kiamat dulu baru mencapai tingkat kesucian itu pun nggak ada jaminan gitu kan. Jadi jika kita ibaratnya sebagai umat Buddha gitu yang benar-benar bertekad ingin mencapai nibbana, jadi kan istilahnya cita-cita kita minimal mencapai tingkat arahat gitu kan. Jadi apakah memang harus selama itu ya lamanya mencapai tingkatan sampai nibbana gitu harus melalui sampai ratusan ribu kiamat dulu gitu jika kita benar-benar punya bibitnya gitu. Mungkin Ramani bisa memberikan masukan ataupun pencerahan. Ya terima kasih Ramani, satu itu Namo Buddhaya. Ya, memang kalau yang dibilang tadi itu kan kalau mau mencapai kebudaan ya, mencapai Buddha gitu. Buddhahood itu memang lama. Kalau arahat memang ada waktunya. Saya dulu pernah dengar, nanti saya cari, saya juga lupa berapa lama, tapi memang ada juga waktunya gitu ya. Tapi yang mungkin yang perlu kita ini kan kita juga kan nggak tahu ya sekarang ini karena kita nggak tahu sudah berapa, kita udah hidup berapa asankaya, kita udah berapa kapa, kita juga nggak tahu ya. Yang penting menurut saya di waktu sekarang ini kita berusaha menyempurnakan, melaksanakan parami itu, menyempurnakan ya tadi sila kita dan sebagainya supaya kita bisa paling enggak mencapai Sotapanna gitu ya, seperti itu yang penting maksudnya. Jadi
nggak usah pikir, oh masih lama, kita kan hitungnya sekarang, kita mana tahu di kehidupan sebelumnya mungkin kita juga udah lahir, misalnya nih, saya mohon maaf saya nggak ingat gitu misalnya berapa kapak ini, tapi misalnya siapa tahu kita udah hidup satu kap misalnya, kalau itu jaraknya satu kapak, kita udah satu kapak kurang satu kehidupan misalnya gitu, kan kita nggak tahu. Nah, yang penting kita di kehidupan yang sekarang ini kita berusaha bermeditasi sampai bisa mencapai tingkat kesucian. Itu sih menurut saya penting. Dan juga yang tadi dikatakan, jadi yang dibilang nibbana itu bukan berarti nggak bisa hanya bisa dicapai oleh arahat. Sebenarnya sih nggak gitu kan. Nibbana itu kan satu kondisi yang bisa dicapai pada saat kita menjadi sotapanna. Yang dibilang nggak bisa itu adalah parinibbana. Parinibbana itu yang kalau kita udah mencapai arahat pada saat kita meninggal, kita parinibbana. Tapi pada saat kita masih hidup pun pada sebagai arahat atau tingkat kesucian lain, kita sudah bisa merasakan nibbana tersebut. Gitu. Bukan hanya pada saat kita meninggal gitu. Kalau pada saat yang parinibbana, pada saat meninggal, arahat meninggal, parinibbana, dia nggak akan terlahir lagi. Seperti itu. Ya. Apakah bisa menjawab nggak itu, Vincent? Baik, makasih Vincent. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan tadi kita sudah membahas mengenai parami ya. Mungkin kita nggak harus seperti bodhisatta ya, yang paraminya luar biasa gitu. Tapi kita mungkin dari yang sederhana aja, kita mulai melatih dana ya. Dengan kemurahan hati kita berdana apapun ya, nggak harus dalam bentuk uang kan, dana itu bisa banyak kan, kita mulai bisa melakukan praktek dana, sila, panekama itu dengan bermeditasi ya. Jadi semua itu dari 10 parami tadi kita bisa latih ya, kita bisa latih supaya itu bisa menjadi kebiasaan kita, menjadi sifat baik kita ya. Semoga apa yang kita lakukan itu, kebaikan-kebaikan itu bisa membuat kita ke depannya bisa terus terlahir di alam yang baik ya, bisa membuat kita juga mencapai kemajuan spiritual. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.